Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hafidzin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada fawaidu ma'rifati maqasidis syariah. Faidah mempelajari ilmu maqasidis syariah. Biar nanti kita bisa masuk agak panjang pada qawaid maqasid, maka kajian muqaddimah ilmu ini ana persingkat. Fawaid mengetahui maqasidus syariah terbagi menjadi dua, untuk alim dan talib ilm, dan untuk awamun nas. Untuk seorang alim mujtahid atau minimalnya talib ilm mithlukum, itu ada faedah yang sangat penting tatkala seseorang itu mempelajari ilmu maqasidus syariah. Yang kedua, faedah bagi awamun nas, faedah bagi para ulama mujtahidun talabatul ilm di dalam mempelajari ilmu maqasid. Yang pertama, ilmu itu melengkapi ilmu usul fikih dan qawaid fikih, menjadikan seorang talib, seorang alim mampu menyuguhkan agama ini dengan tepat, dengan apik, sehingga maslahat syar'i yang diinginkan itu ada. Kenapa? Agama kita itu dibangun di atas maslahat. Agama kita itu dibangun di atas rahmat. Tidak ada satupun syariat kecuali membawa rahmat. Tidak ada satupun syariat kecuali membawa maslahat. Kalau kemudian ada satu hukum agama dipaparkan, disuguhkan, diamalkan, kemudian yang terjadi adalah prahara dan huru-hara dan ketidaknyamanan, maka pasti salah. Mesti salah. Entah salah dalilnya, dhaif misalkan, entah salah istidlalnya, pengambilan dalilnya nggak tepat, entah salah penyuguhannya, waktunya, timingnya nggak pas dan kondisinya nggak pas. Itu yang dijabarkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab agung beliau I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dibangun di atas apa para ikhwah? Dibangun di atas ilmu ini, bahwasanya mengetahui maqasid itu melengkapi kemampuan istidlal, melengkapi kemampuan penerapan kaidah fikih untuk menyuguhkan agama, memberikan fatwa tepat pada tempatnya, tepat pada tempatnya. Itu dulu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas tatkala datang kepada beliau seorang yang bertanya, "Ya Imam, apa boleh bagi saya untuk mencium istri siang hari Ramadan?" Beliau mengatakan, "Boleh." Tak berselang lama datang yang kedua. Beliau mengatakan, "Apa boleh bagi seorang suami saya mencium istri di siang hari Ramadan?" Beliau mengatakan, "Tidak boleh." Tatkala keduanya berlalu, para muridnya bengong, mengatakan, "Ya Imam, aneh-aneh, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Antum nggak tahu ya siapa orang yang pertama, siapa orang yang kedua?"
Ini siapa orang yang pertama, siapa orang yang kedua? Orang yang pertama adalah anak muda, adalah orang yang sudah tua. Meskipun manten anyar tapi 70 tahun. Sudah tua. Orang semacam itu sangat mudah untuk mengendalikan syahwat dan jauh terjerumus ke dalam perbuatan kumpul istri di siang hari Ramadan. Maka beliau katakan boleh, karena hukum asalnya cium istri Ramadan itu boleh. Tapi pada waktu yang datang adalah anak muda, semangat-semangatnya mau nikah atau semangat-semangatnya mau nikah lagi. Tatkala kemudian difatwakan boleh, berabe, maka beliau mengatakan nggak boleh. Itu namanya penyuguhan. Itu diambil dari ucapannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yani tatkala beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu imra'atahu wa huwa sha'im. Wa kana amlakakum li irbi wa man dha amlakakum li irbi. Yani kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan, dan beliau orang yang sangat mampu mengendalikan syahwatnya. Siapa kalian yang mampu melakukan itu? Itu hukum syar'i yang diambil oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian penerapannya oleh Abdullah bin Abbas semacam itu. Itu namanya penyuguhan, melengkapi. Tidak semua yang cocok pada satu kondisi cocok pada kondisi yang lainnya. Itu yang pertama. Bagi seorang alim. Yang kedua ya ikhwan, bagi seorang alim juga pengetahuan tentang maqasidus syariah. Mengetahui tentang pondasi dasar dibangunnya agama ini. Pondasi dasar dibangunnya agama ini. Bahwasanya agama ini dibangun di atas fitrah. Agama ini dibangun di atas adil. Agama ini dibangun di atas misalkan taisir. Agama ini dibangun di atas maslahat. Agama ini dibangun di atas ukhuwah, rabatul ukhuwah. Agama ini dibangun ini sehingga tatkala menerapkan hukum jangan sampai nabrak kaidah-kaidah besar agama. Jangan sampai nabrak kaidah-kaidah besar agama. Tatkala penetapkan hukum, mengambil sikap dan yang lainnya. Yang ketiga, ini akan sangat memudahkan tatkala menyampaikan ilmu kepada orang-orang awam. Sangat berbeda para ikhwah antara menyampaikan ilmu syar'i, hukum agama, hanya sekedar doktrin, pokoknya ngono, dengan antum mampu menjabarkan ma'ani dan hikam yang terkandung padanya, kepadanya. Sangat berbeda kalau antum menerangkan hukum perceraian. Wanita itu kalau diceraikan oleh suaminya, maka harus menjalani masa iddah selama 3 kali quru', 3 kali masa haid. Kenapa Ustaz kok 3 kali? Kan kalau sekedar ben gak campur rahim sehari sekali cukup. Kenapa kok sampai 3? Wis pokoknya ngono. Itu beda ya akhwan. Pokoknya begitu, syariatnya begitu. Wis jangan tanya-tanya. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Nah itu. Itu sangat jauh berbeda dengan antum mampu mengambil ma'ani dan hikam yang terkandung padanya, kemudian dipaparkan dengan api kepada mereka. Para ikhwah dinazani Allah wa iyyakum. Salah satu di antara pokok pondasi agama itu adalah terbangunnya masyarakat yang nyaman, tentrem, damai. Kedamaian masyarakat dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga yang baik menjadikan keluarga baik, anak keturunannya pun baik. Membangun generasi masa datang penuh dengan kebaikan. Maka bagaimana suami istri itu untuk tidak terjadi perceraian? Karena itu dibangun di atas dari awal sebelum nikah, milihnya ini. Pada waktu kegeran bagaimana caranya, sampai pada waktu pisah. Pada waktu pisah ini begini. Kenapa? Kok ada iddah? Dan kenapa iddah itu waktunya kok panjang? Karena begini. Hikmah yang terkandung adalah begini. Orang-orang awam itu mandu, masya Allah, mantap. Jauh ya akhwan, jauh. Pemaparan ilmiah dengan cara itu mantap.
Atau melihat kitab Al-Imam Al-Qayyim Jauzi rahimahullah ta'ala, Thariqul Hijratain dan Miftah dari Sa'adah, penuh dengan pembahasan hikam, baik af'alullah al-kauniyah maupun af'alullah yakni asy-syar'iyyah. Beliau di awal-awal kitab Miftah dari Sa'adah atau enggak Thariqul Hijratain kalau enggak salah, itu beliau membahas tentang kenapa matahari siang hari itu terang dan panas. Kenapa kalau malam itu terang dan redup dan dingin, maksudnya rembulan. Kenapa kalau siang selalu panas dan selalu terang? Kenapa kalau malam kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap? Maksudnya kadang-kadang ada bulan, kadang-kadang tidak. Beliau membahas dengan bagus sekali. Ini dari mana ilmu itu muncul ya akhwan? Ilmu itu muncul dari istiqra pembahasan. Ini lah, itu titik-titik kemampuan. Titik-titik kemampuan melengkapi apa ya kawan? Saya katakan melengkapi ilmu usulul fiqh. Adapun bagi orang awam ya kawan, apa fungsinya maqasid syariah dipelajari? Untuk mengetahui agama kita itu bukan doktrin. Agama kita itu dibangun di atas rahmat, dibangun di atas maslahat, dibangun di atas itu, sehingga tatkala menerima itu menerima dengan penuh lapang dada, menerima dengan penuh keterimaan, dengan penuh taslim. Kenapa? Karena begitu biasanya orang-orang awam pertama kali menerima apa? Syariat. Pertama kali menerima syariat. Setelah imannya mapan ke dalam hati, baru kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dengan orang-orang masih awal-awal, masih di awal-awal, sangat berbeda dengan muamalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah menghadapi orang-orang yang sudah mapan keimanannya. Sudah mapan yakni keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh masuk dengan bahasa hati, butuh berbicara dengan bahasa hati tatkala harus berbicara kepada orang-orang yang masih dalam kondisi semacam itu. Tatkala ada seorang pemuda dalam riwayat Imam Ahmad yang dia itu kepingin berzina, jalan-jalan gitu ya, ketemu bidadari cantik gitu, tiba-tiba syahwatnya muncul, ingin berzina takut dosa, gak mau berzina kepingin. Akhirnya dia orang yang sedang gak normal pikirannya ya akhwan, itu sekilas wah paling enak izinnya sama Rasulullah bin boleh kan gak dosa. Datanglah ke masjid maunya izin karena jiwanya sudah bergejolak, nafsunya sudah bergejolak. Datang ke masjid, masih di pintu masjid masih ada majelis semacam ini, mengatakan ya Rasulullah, i'dzan li fi dukhul la, i'dzan li ikut taklim enggak, i'dzan li fi zina. Kurang ajar tuh orang. I'dzan li fi zina. Para sahabat gregetan. Datang terlambat, gak sopan, gak masuk dulu, gak yang santun, masih berdiri ngomong, minta izin sini lagi. Ini idzan li fi zina. Rasulullah sangat sadar orang ini tidak bisa menggunakan bahasa iman, butuh bahasa maqasid, butuh bahasa hikam, butuh bahasa ma'ani, butuh bahasa masalih. Maka beliau mengatakan udnu, maju mas, maju, takut ya, itu 2 langkah, maju lagi, maju 1-2 langkah. Ya, mungkin ada 10 kalian dari sana ke sini, maju 1 langkah. Sampai di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman Rasulullah SAW taklim belum ada ini, di bawah, masih di bawah. Dan duduk di zaman Rasulullah SAW itu pun bukan sila, tapi iftirash. Duduk di zaman itu iftirash. Bahkan duduk di zaman para ulama, duduk bersila ini nggak sopan di zaman itu. Saiki sopan. Di zaman itu nggak sopan. Ada seorang imam gitu ya, ada seorang alim, ada seorang talibul ilmu datang. Beliau itu datang ke majelis gurunya, ke sang guru, kemudian sila. Kemudian beliau mengatakan, ya Syekh, haditsni, sampaikan kepadaku hadis Rasulullah SAW. Melihat duduknya sila, maka sang guru mengatakan, anta bihajatin ilal adab aktsar min hajatika ilal ilm. Belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Pergi. Zaman dulu ya, zaman saya ya bubar majelisnya. Intinya sampai pada itu apa dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya akhi, atardahu li ummik, atardahu li ukhtik,
Atarto. Apakah kamu ridho yang dizinai seandainya ibumu dizinai orang? Enggak ya Rasul. Aku akan tak taruhkan nyawaku untuk mempertahankan kehormatan ibu. Nah kalau adikmu, kalau putrimu, kalau mbakmu, kalau ini, kalau itu, sampai di akhirnya orang itu baru sadar. Kenapa Rasulullah menggunakan bahasa perasaan itu? Kenapa? Waktunya pas. Waktunya sangat pas untuk menggunakan bahasa itu. Sangat berbeda sekali. Jadi antum memaparkan itu. Jadi itu fawaid mempelajarinya. Faedah untuk talabatul ilmu ya akhwan semacam antum. Para penuntut ilmu. Kenapa fatwa itu sering kacau balau? Gara-gara ini. Kulliyatus syariah itu mentah. Sehingga yang dilihat itu titik-titik masalah. Tidak memahami konsep dasar besar keislaman. Ini tabun bagi du'at ilallahi azza wa jalla itu tadi faedahnya, dan bagi awam memahami dengan kemantapan hati. Beda sekali orang itu memahami dengan bahasa doktrin dan dengan bahasa ini mengandung maslahat yang sangat besar. Maslahat yang sangat besar. Wallahu a'lam. Tinggalkan ikhwan itu. Yang ke-8 terakhir. Turuk ma'rifati maqasidis syariah. Karena kalau ini dijabarkan gak barbar ya ikhwan seminggu isya. Turuku ma'rifati maqasidis syariah. Jalan mempelajari maqasidis syariah. Bagaimana cara orang itu mengetahui maqasidus syariah? Halaman 25. Yang pertama, nusus asy-syar'iyyah, nas-nas syar'i. Apa maksudnya? Dalam nas-nas syar'i itu sering kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah, makna, maslahat kenapa syariat ini begini dan begitu, dan agama ini dibangun di atas apa? Agama ini dibangun di atas apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kita tahu agama ini dibangun di atas rahmat. Tatkala Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Kita tahu agama ini dibangun di atas syumuliyah. Apa itu syumuliyah? Mencakup semua manusia tanpa terkecuali. Tatkala Allah berfirman basyiran wa nadhira, kita tahu bahwasanya agama ini dibangun di atas tabsyir wa tanzir. Untuk nantinya digunakan untuk para dai, bahwasanya dalam pemaparan ilmiah itu harus ada bisyarah dan ada nadharah. Ada pemberian kabar gembira, ada pemberian rasa takut. Dan itu adalah dua sayap bagi seorang dai. Satu menang, dia akan jatuh. Satu kalah, dia akan jatuh. Kalau yang dimenangkan bisyarah, maka jamaahnya akan sembrono. Kalau dimenangkan nadharah, jamaahnya akan jadi khawarij. Tapi harus berjalan pada dua-duanya. Bisyarah ya akhwan, semua kajiannya wudu itu menghapuskan dosa, dan ini mencuci itu, begitu terjadi ujung ke ujung. Gak pernah ada ancaman neraka. Akhirnya gampang, dosaku gampang, kayak wudu hilang, kayak istighfar hilang, kayak gini hilang, kayak gitu hilang. Muncullah orang-orang sembrono. Tapi kalau semuanya inzar, yani gak pernah senyum, rokok, salah dikit dia akan jatuh terpelanting dan tidak mau bangkit, merasa tidak ada bisyarah, tidak ada maghfirah, tidak ada ampunan. Basyiran wa nadhira. Yani wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kita tahu agama dibangun di atas taisir. Tapi bukan tasahul. Bukan tasahul. Taisir memudahkan, bukan sembrono. Itu namanya qawaid atau maqasidus syariah, diambil dari nusus syariah. Diambil dari nusus syariah. Itu nas langsung. Ada ikhwan yang diambil dari potongan-potongan dalil. Diambil dari potongan-potongan dalil.
Naqul ya ikhwan, larangan bisik-bisik kalau ada yang ketiga. Larangan khidbah di atas khidbah. Larangan beli di atas beli. Larangan ini, larangan itu. Apa itu? Salah satu di antara maqasid syariah adalah hifdzu syu'ur al-akharin, menjaga perasaan orang, jaga perasaan orang lain. Begitu. Itu namanya nusus syariah. Itu namanya nusus syariah. Nah, yang kedua apa? Masalikut ta'lil atau turuq istinbatil illah. Ini ilmu usul fikih yang paling rumit. Ilmu usul fikih yang paling rumit. Ilmu usul fikih ya akhwan, itu ada 4. 1 hukum, 2 dalil, 3 istinbat, 4 mujtahid. 4 mujtahid. 1 hukum. Ya antum tak belajarlah hukum ada 2, taklifi wadai, hukum taklifi ada ini, hukum wadai ada itu. Tetep bengaknya ilmu usul fikih yang pada titik yang pertama itu. Yang kedua dalil, dalil muttafaq alaih, dalil mukhtalaf fi. Dalil muttafaq alaih itu apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas. Dalam qiyas ada pembahasan ini, pembahasan yang namanya taib. Yang ketiga istidlal, istinbat. Istinbat itu qawaid, am, khas, mutlaq, muqayyad, nasi, mansukh, dan ujung-ujungnya terakhir istihad, fatwa, muqallid, dan ujung-ujungnya. Lah, pada pembahasan qiyas itu ada satu masalah, bagaimana seseorang itu mengetahui ini illah satu hukum. Itu namanya masalikul illah. Itu namanya masalik al-illah, cara mengetahui illah, cara mengetahui illah. Naqul ya akhwan fiddin azanillahu yani wa iyyakum. Kita semua mengatakan uang dengan uang, uang dengan uang, rupiah dengan rupiah itu mislan bimislin. Yani harus sepadan, ya dan biyad. Ya dan biyad. Taib. Ini kenapa kok kita katakan uang itu amwal ribawiyah, barang ribawi? Padahal yang barang ribawi dalam hadis Ubadah itu hanya 6 dan tidak ada uang. Adanya emas dengan emas, perak dengan perak. Ini dan 4 yang lainnya. Itu kemudian dicari ilahnya apa? Ilahnya ini, ilahnya itu dicari begini, begitu. Yang lain itu namanya masalik al-illah. Masalik al-illah, dan itu ilmu panjang ya kawan. Ilmu luas, ilmu yang sangat rumit. Sangat rumit ya kawan. Tapi kalau dipelajari enggak rumit. I'tibarul maqasid at-tabi'ah al-khadimah lil maqasid al-asliyah. Menganggap ada maksud tabi'ah. Maqasid tabi'ah itu maksud syar'i yang ada manfaat dunia untuk makhluk. Al-khadimah lil maqasid al-asliyah, yang mendukung yani maksud asli, maksud syar'i yang tidak ada manfaat dunia untuk makhluk, yani untuk makhluk. Perhatikan Allah wa iyyakum. Orang itu hukum asal ibadah itu, beragama itu untuk menetapkan diri sebagai hamba Allah, tahqiqul ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu tatkala beramal dan sama sekali enggak ada manfaatnya untuk makhluk, enggak ada manfaatnya untuk dia di dunia, itu kadang-kadang lemes. Maka di situ dicari hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa sih maslahat itu untuk dunia manusia? Titik maslahatnya untuk dunia manusia. Zakat misalnya. Zakat. Orang itu zakat, bayar zakat. Farifatan azanillahu iyyakum. Maqasid aslinya adalah ta'abbud ilallahi azza wa jalla, beribadah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dunia, wong zakat itu kurang duit nih. Ngumpulno duit, dikasihkan wong, dikasihkan orang. Maka cari hikmah yang muncul darinya agar orang itu bisa semangat.
di dalam mengeluarkan zakat. Katakan mengeluarkan zakat itu memang hartanya berkurang, tapi apabila diberikan kepada orang fakir dan orang fakir itu tahu kalau dia mendapatkan harta itu dari orang kaya, maka dia akan mencintainya. Dan apabila dia mencintai orang yang kaya, menghormati orang yang kaya, maka tidak ada niatan untuk mencari atau mencuri, merusak hartanya orang yang kaya. Maka akhirnya begini dan lanjut. Itu namanya maqasid apa? At-tabi'ah. Maqasidut tabi'ah. Sukutus syara' an syar'iyyatil hukm ma'a wujudil muqtadhi lahu. Yani diamnya syariat dari menetapkan hukum padahal ada yang menetapkannya, padahal ada yang menuntutnya. Faqad fassalah Asy-Syatibi fi akhiril muwafaqat. Dan Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala telah membahas ini di akhir ini pembahasan kitab Al-Muwafaqat. Ini penjabarannya dalam masalah ibadah, dalam masalah bid'ah. Perhatikan ajani Allah yakum. Intinya ilmu maqasidus syariah itu ada 4 pembahasan inti. Sebagaimana ilmu ushul fikih itu ada 4 pembahasan inti. Ilmu ushul fikih ya akhwan, itu saya katakan tadi pembahasannya cuma 4, nggak banyak kok ilmu ushul fikih itu, cuma 4. 1 hukum, yang kedua dalil, yang ketiga istidlal, yang ketiga mujtahid. Jadi hukum tadi, hukum itu apa? Hukum itu ada 2, ada taklifi, ada wad'i. Taklifi itu wajib, sunnah gini. Wajib itu ada sekian gini. Ngono kok ya kan. Jadi kemudian wad'i itu begini, sudah selesai. Kemudian yang kedua dalil. Dalil itu ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Yang muttafaq Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Qiyas yang muttafaq itu qiyas jali. Jadi bukan qiyasul illah, qiyas yang jali. Kemudian yang mukhtalaf fihi ada masalah musalah, ada istishab, ada qaul sahabi, ada ini, ada itu dan yang lainnya. Itu namanya dalil. Yang ketiga istidlal. Istidlal itu cara pengambilan dalil. Yang keempat itu mujtahidnya. Ilmu maqasidus syariah. Ilmu maqasidus syariah, karena ilmu maqasidus syariah itu ilmu ma'ani, maka ilmu maqasidus syariah terbagi atau pembahasannya 4. 1, muqaddimah ilmu ini, dan itu yang sampai sekarang kita pelajari, muqaddimah dari ilmu ini. Yang kedua qawaidul maqasid. Yang ketiga maqasid kulliyah ammah. Yang keempat maqasid yani maqasid khassah tafsiliyah. Pertama ya akhwan, muqaddimah di ilmu ini, pengertian ilmu ini, tarikhnya, jadi pembahasannya apa saja, jadi fawaidnya apa, hubungan antara ilmu dengan ilmu yang lain, jadi bagaimana cara mengetahui ta'lil, ya semacam itulah. Itu namanya muqaddimah ilmu ini, muqaddimah dari ilmu maqasidus syariah. Yang kedua ya akhwan, qawaid al-maqasid. Jadi itu lembar berikutnya persis. Jadi mulakhas maqasidus syariah itu dalam bahasa kitab yang lain itu qawaidul maqasid. Jadi dalam ilmu syar'i itu ada 3 kaidah ya. Dan 3 ini beda meskipun mirip-mirip. Qawaid usul fikih, qawaid apa? Fikihiyah, qawaid maqasidiyah. Qawaid maqasidiyah. Ini 3 ilmu yang berbeda meskipun mirip. Meskipun ya mirip. Ini disatukan jadi indah. Ya, air, teh sama gula itu beda. Nek disatukan ini jadi enak. Nek diminum, nek di dewe-dewe ono sing enak, ono sing enggak. Teh itu tanpa air, tanpa gula, gak enak loh. Kopi itu tanpa air, tanpa gula, gak enak. Teh. Jadi ilmu tadi itu namanya qawaid al-maqasid. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ini sampai akhir kajian kita nanti insyaallah. Yang ketiga al-qawaid al-kulliyah. Al-qawaid yani al-maqasid al-afwan, bukan qawaid ikhwan. Al-maqasid al-kulliyah. Ini al-maqasid al-kulliyah. Yang keempat al-maqasid al-khassah tafsiliyah. Maqasid kulliyah dengan maqasid al-khassah tafsiliyah itu apa bedanya? Maqasid kulliyah itu memayungi semua masalah agama.
Agama ini dibangun di atas maslahat. Misalkan ad-din mabniyun 'alal masalih. Dibangun di atas maslahat. Ini akidahnya, ibadahnya, fikihnya, tazkiyahnya, muamalahnya, semuanya yubna 'alal masalih. Agama ini dibangun di atas fitrah, semuanya. Yani akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ini. Keadilan dan macam-macamnya. Itu namanya maqasid apa? Maqasid kulliyah. Yang berikutnya ya ikhwan, ada maqasid khassah tafsiliyah. Maqasid tafsiliyah itu per bab. Ini mirip dengan hikam. Mirip sekali dengan hikmah. Kalau kita misalkan kadang-kadang menemukan buku yakni al-hikmatu min syar'iyyatis siyam, misalkan itu hikmah disyariatkannya puasa. Itu ilmu maqasid bagian keempat. Maqasid bab siyam. Ini maqasid bab siyam. Dan ilmu itu sangat penting untuk dipelajari, diketahui kalau antum seorang dai, terutama bagi dai akhwan yang masuk ke pelosok-pelosok kampung, ke tengah-tengah umat. Jadi semacam itu. Itu yang digunakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, banyak beliau ungkapkan itu dalam Syarhul Mumti'. Beliau dalam kajian fikihnya sering ini memadukan dengan maqasid jenis yang keempat, yaitu yani kenapa kok begini? Apa hikmah? Apa dibalik? Apa begini? Yani apa? Yani semacam itu. Kenapa kok takbir itu dimulai, kok sholat itu dimulai dengan takbir? Allahu Akbar. Yani Allahu Akbar. Kenapa gak dimulai dengan kalimat-kalimat yang lain? Beliau mencoba untuk menjabarkan kenapa kok salam itu, salat itu tidak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa noleh kanan? Kenapa noleh kiri? Itu beliau mencoba untuk menjabarkan. Itu namanya maqasid khassah, maqasid tafsiliyah. Yani puasa, haji, ini dan yang lainnya. Kitab ini para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Yani cukupnya nanti kita pelajari. Pada titik yang pertama muqaddimah itu pun kita lompat-lompati. Ini karena muqaddimah itu sampai buat bunyi enggak selesai. Ini kita lompat-lompati yang dibutuhkan aja. Kemudian kita masuk pada yang kedua, qawaid apa? Al-maqasid. Ini qawaidul maqasid bi idzin rabbina jabaraka wa ta'ala wallahu a'lam. Baik. Kalau antum bertanya, Ustaz, kalau kepingin meluaskan ilmu ini, bagaimana langkah dan arahnya? Kayak semua ilmu dimulai dari dasar, kemudian merangkak, jalan, terus lari. Semua ilmu itu begitu. Fikih, ushul fikih, qawaid fikihiyah, semuanya begitu. Yani ilmu tajwid, ilmu tauhid, semuanya begitu. Yani semuanya itu semacam itu. Ilmu tauhid misalkan, ilmu tauhid yang berkaitan dengan uluhiyah, mulailah dengan apa? Sulus thalatha. Dilanjutkan dengan ta'liq dan syarah mukhtasar. Dilanjutkan dengan tabut tauhid, matan. Dilanjutkan dengan ta'liq mukhtasar dari matan kitab tauhid. Dilanjutkan dengan syarah yang muwassa'. Yani syarah yang agak muwassa'. Al-asma wa sifat juga begitu. Mulai dari lumatul i'tiqad. Lanjutkan wasitiyah. Lanjutkan hamawiyah, lanjutkan at-tahawiyah, itu ya. Dan terakhir lanjutkan tadmuriyah. Setelah itu ini terserah. Setelah itu terserah. Ilmu fikih juga begitu. Entah fikih mazhab, entah fikih yang lain pun sama. Usul fikih juga begitu yang saya sebutkan tadi. Qawaid fikih ini juga begitu. Maqasid syariah juga begitu. Maqasid syariah ya akhwan, mulailah dari semua ilmu itu dimulai dari tasawwur am. Semua ilmu itu dimulai dari tasawwur am, gambaran umum. Satu ilmu. Antum gambaran ilmu. Yang namanya ilmu fikih itu apa toh? Ilmu fikih itu gini, gambaran umum. Tok. Itu dasarnya ilmu. Yang kedua, mulai pendalilan. Setelah itu mabahis.
Setelah itu tafsil. Setelah itu baru tafsil. Ilmu maqasidus syariah, yakni ilmu maqasidus syariah, mulailah dari pertama mengenal konsep umum ilmu maqasidus syariah. 4 pembahasan tadi. Ilmu maqasidus syariah itu gini, kemudian qawaidnya apa saja, yakni maqasid umumnya apa saja itu, dan macam-macam. Kitab yang paling bisa saya rekomendasikan untuk dua sisi, untuk pendasaran ini 2 kitab. Satu kitab ini Muqaddimah fi ilmi maqasidus syariah di Syekh Sathri. Yang kedua Maqasidus Syariah fi dhawi i'tiqadi a'immati salaf di Syekh Ahmad An-Najjar. Ana sebenarnya kepingin kemarin ngajarkan kitab itu sekarang, tapi kitabnya 2 kali lipatnya ini dan nggak bisa dipangkas. Kalau ini kan bisa dipangkas, bisa dilompat-lompati. Kalau kitab itu nggak bisa dilompat-lompati, waktu cuma sehari, gak situ kan yang pilihan anak jatuh ke kitab ini. Tapi itu 2 kitab ya kawan. Anak kebetulan nggak bawa kitabnya. Tapi itu yang pertama. Itu untuk pondasi ilmu ini. Kalau untuk mau cari, dan ada PDF-nya di, kalau mau gratisan PDF-nya ada. Tanya aja sama Mbak Google lah ketemu. Ini Maqasidus Syariah fi dhawi i'tiqadi a'immati salaf li Syekh Ahmad An-Najjar. Yang kedua ya akhwan, yang kedua itu yakni pada level atasnya dikit, ya agak panjang lebar dikit. Ini agak panjang lebar dikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi ilmu yang membahas tentang agak penjabaran apa ya, tentang muqaddimahnya ilmu maqasidus syariah. Muqaddimahnya ilmu maqasidus syariah terbagi menjadi apa saja, terbagi bagaimana penjabarannya, tafsilnya, dan macam-macam. Belum sampai pada titik penerapan, belum sampai pada titik qawaidnya, masih pada teorinya. Maqasid itu maknanya apa saja, ta'lil itu apa saja, dalilnya apa. Jadi ada hajiyat, ada daruriyat, ada tahsiniyat, ada ini, ada macam-macamnya. Itu ilmu kitab-kitab yang berfokus pada titik teori. Kitab-kitab yang fokus pada ini titik teori. Kitab yang paling bagus ini ya, Stawana. Itu karena semua kitab maqasid mesti kitab zaman sekarang. Ingat ya kawan, kitab maqasidus syariah itu rujukannya kitabnya Syatibi rahimahullah. Dan Imam Syatibi itu hidup di tahun 700-an, 790 berapa gitu loh. Ini yang di 700-an belakangan, beliau itu sudah hidup di zaman belakangan. Kitab Maqasidus Syariah wa alaqatuha bil adillati syar'iyyah bil adillatil asliyah. Kitabnya gak tebel kok, segini. Ya 400-500an halaman. Yang ketiga ya kawan, yang ketiga kitab yang mendalami tentang qawaid ilmu ini, dan ini lebih penting daripada yang kedua. Yang ketiga, perhatikan pada kitab-kitab yang mendalami kaidah ilmu ini, dan ilmu ini lebih penting daripada yang kedua. Syekh Sathri mempunyai kitab lain judulnya Maqasidus Syariah yang perhatian banget pada titik ini. Hampir merupakan syarah dari kitab ini, tapi bukan. Hampir merupakan syarah dari kitab ini, tapi bukan syarah, tapi hampir merupakan syarah. Dan yang keempat, kalau memang mau tawassu', mau luas, maka muwafaqatnya Imam Syatibi rahimahullahu taala. Tapi sekarang kita masuk ya kawan pada poin yang kedua, yaitu apa tadi? Mulakhas maqasidus syariah, atau dalam bahasa lain para ulama qawaid al-maqasidiyah, qawaid maqasidus syariah, qawaid maqasid asy-syariah. Qala rahimahullah mulakhas maqasidus syariah. Qasada syar'u, atau dibaca masdar aja, qasdus syar'i
min wad'il ahkam mura'atu masalihil khalqi fi dunyahum wa ukhrahum. Tujuan utama syariat saat meletakkan hukum agama itu memperhatikan maslahat makhluk, maslahat hamba fi dunyahum wa ukhrahum, fi dunyahum wa ukhrahum. Ini kaidah dasar, dan di atas dasar inilah ilmu maqasid syariah dibangun. Jadi syariat agama Islam semuanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, hukumnya, halal haramnya, tazkiyatun nufusnya, akhlak dan adabnya, semuanya itu dibangun di atas mura'at masalihil khalqi fi dunya wal akhirah, memperhatikan maslahat hamba di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Baik, apa dalilnya? Dalilnya banyak, mirip-mirip dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya itu alimun hakim. Di antara tuntutan hikmah, maka semua syariatnya mengandung apa? Maslahat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Islam ini diturunkan membawa apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dan konsekuensi rahmat bahwasanya mesti mengandung maslahat yang besar semuanya. Yang ketiga, istiqra'ul ahkam, istiqra' al-ahkam, menelaah hukum-hukum syariat. Kalau kita telah hukum-hukum syariat, semua perintah mengandung maslahat, semua larangan mengandung mafsadah. Semua syariat, semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mengandung perintah, mengandung maslahat. Semua syariatnya Allah mengandung maslahat, semua larangannya Allah mesti mengandung mafsadah. Entah kita tahu, entah kita tidak mengetahuinya. Tapi yang perlu dipahami, maslahat ini untuk dunia dan untuk apa? Akhirat. Maslahat ini untuk dunia dan untuk akhirat. Ini yang perlu dicamkan. Bukan hanya sekadar maslahat dunia, tapi dunia iya, yang paling inti adalah akhirat. Kenapa? Karena hidup dunia ini sementara, sedangkan hidup inti manusia itu tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di alam akhirat. Dan ayat-ayat yang menunjukkan maslahat dunia dan maslahat akhirat itu yang diinginkan oleh syariat itu sangat banyak. Perhatikan misalkan contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan, selamat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang Allah kejar, yang Allah sebutkan dua, hayatan thayyibah, barang siapa yang beramal saleh dan dia itu beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang sentosa di dunia dan di akhirat. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat Luqman, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wabtaghi fima ataqallah, cari dengan semua karunia yang Allah berikan kepadamu ad-darul akhirah. Terusannya, wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya. Cari dengan semua nikmat yang Allah berikan kepadamu ad-darul akhirah, kampung akhirat. Tapi jangan akhirat toh, lupa, jangan dilupakan kamu itu juga hidup di alam
dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Yani wala tansa nasibaka minad dunia. Taib. Doa yang dituntunkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Tapi titik tekan itu pada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa waladarul akhirati lahiyal hayawan, dan yang lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi yang masih banyak yang lainnya. Intinya para ikhwatan azanillahu wa iyyakum, intinya para ikhwatan azanillahu wa iyyakum, satu kaidah dalam jadi agama kita, agama Islam ini dibangun di atas kemaslahatan makhluk, dibangun di atas kemaslahatan hamba, dibangun di atas kemaslahatan hamba, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Taib. Dari sini semua syariat terbangun, semua syariat terbangun, mulai dari syariat fikih ibadah sampai syariat muamalah. Kita katakan, kenapa air yang bersih, yang suci itu dipakai oleh Islam untuk berwudu dan bersuci? Kenapa air yang najis nggak boleh? Mati maslahat hamba dunia apa? Yani kalau yang najis kotor membawa penyakit, yani dan macam-macamnya. Yang bersih ini dan itu. Orang itu wajib puasa. Kenapa? Kalau safar itu demi maslahat hamba. Kenapa? Karena kalau safar menyusahkan, dan susah itu nanti masalah-masalah yang lain tergadaikan. Dalam fikih zakat, yani dalam fikih zakat, dari 1.025.000 itu pun nggak 1 juta awalnya, tapi 1 nisab. Kenapa kok per 1 jutanya 25.000? Kenapa kok 1 jutanya nggak 1.000 aja? Dan atau kebalikannya, kenapa 1 jutanya nggak 500.000? Kalau 1 jutanya wajib 500.000, kau usah kerja, enak tadi wong sing gak duwe. Ini nunggu wae. Lah piye? Ngono ya. Enak jadi orang miskin. Kalau 1 jutanya itu 1.000, itu 1.000 yang muncul adalah sifat tamak. Contoh lain, semuanya begitu ya kawan. Jadi semua agama kita dibangun di atas itu. Contoh, tangan ini jadi murah banget dalam kasus pencurian, tapi jadi mahal dalam kasus diat. Apa maksudnya itu? Kalau ada orang motong tangan orang lain, nggak sengaja atau salah atau apa, kemudian orang itu memaafkan, nggak menuntut kisos, menuntut diat. Berapa harga tangan ini? 50 ekor onta. Ada orang latihan silat, pus, kena tangan orang, cepet putus. Berapa dia bayar? 500 onta. 50 ekor onta. Berapa rupiah? 1 ekor onta berapa? 30 juta? Dapat ya? Dapat. Anggaplah 30 juta, murah itu onta guru. Ini, hah? Onta guru 30 juta. Berarti kali 50. 1,5 miliar. Ya, benar ya? Ya. Mahal. 1,5 miliar, mahal. Tapi kalau dalam kasus pencurian, ini harganya rubu dinar. Ini harganya rubu dinar, 1/4 dinar. Berapa 1 dinar? 4/4 gram emas murni. 1/4 dinar 1,16. Anggaplah 1 gram itu 700.000, berarti sekitar 750.000. Kalau dalam kasus diat ini 1,5 miliar. Dalam kasus pencurian ini harganya berapa no? 750.000. Jomplang jauh.
Kenapa? Demi maslahat hamba. Demi maslahat hamba. Kalau dijadikan sama, akan terjadi mara bahaya di muka bumi. Kalau orang itu gak dipotong tangan kecuali 1,5 miliar, enak malingi. Maling, toh gak akan potong tangannya. Ini. Kalau bayar diat itu 750.000, paling enaknya beti tangani wong. Ini. Pitong atau seket ya kok. Kenapa dibedakan? Demi masalah hamba. Ini biar orang itu nggak serampangan mainan tangannya orang, dan biar orang itu nggak mudah-mudah untuk mencuri, nggak mudah-mudah untuk mencuri. Baik, itu namanya. Dan itu akan kita jawab dengan kaidah ini, semua hukum syariat. Semua hukum syariat. Naqul para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Kenapa enggak boleh nyerobot lamaran saudaranya? Kenapa enggak boleh nyerobot lamaran saudaranya? Akhil aziz barakallahu fikum. Kenapa enggak boleh? Hidup yang paling indah itu adalah hidup kebersamaan. Bersama istri yang dia cintai dan bersama saudara-saudara yang hidup bersama. Untuk apa kemudian dia mendapatkan istri yang dia inginkan tatkala itu, tapi kemudian harus bermasalah dengan semua orang yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, jodoh di tangan Tuhan. Bagaimanapun dia rebut nih gak jodohi. Ya wis nyerobot, dilamar, ditolak. Wis kadung loro ati karo kancane, ditolak lagi. Ini, anggaplah dia diterima, anggaplah dia diterima, akan muncul cacat-cacat yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Loh, ternyata yang kemarin gak ada cacatnya, sekarang mulai muncul cacatnya. Sekarang ini, sekarang gitu. Kemarin ayu, saiki elek. Kemarin elek, saiki teman-teman. Macam-macam dan macam-macam. Maka maslahat kehidupan bersama lebih dikedepankan. Begitu. Jadi begitu. Dari sini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Kalau ada satu fatwa diturunkan, ternyata yang muncul kok prahara, yang muncul kok huru-hara, yang muncul kok masalah, maka pasti salah. Pasti salah. Entah salah apa? Fikihnya, entah salah usul fikihnya, entah salah maqasidnya. Karena Islam dibangun di atas, oh ya kawan, Islam dibangun di atas. Makanya juga datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada orang datang kepada beliau. Beliau mengatakan, "Ya Imam, hal lil qatili taubah?" Apakah orang yang membunuh itu berhak untuk mendapatkan taubat? Beliau mengatakan, "Iya. Allah akan menerima taubatnya kalau dia bertobat." Tapi sedang lama datang orang lain. Apa ya Imam, apakah kalau ada orang membunuh itu boleh, itu bisa diterima taubatnya? Enggak. Loh, setelah pergi muridnya heran, popoan ini mana? Kenapa? Beliau mengatakan, tidakkah kau lihat orang yang pertama dan orang yang kedua? Orang yang pertama datang dengan wajah sendu, menangis, wajahnya wajah penyesalan. Orang yang pertama itu sudah membunuh. Dia merasa berdosa. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosanya. Dia khawatir dosanya tidak diterima. Dia datang kepadaku dan bertanya, apakah pembunuh diterima taubatnya? Iya. Dengan cara-cara bagaimana cara bertaubat dari pembunuhan. Adapun yang kedua, enggak kamu lihat wajahnya? Wajahnya wajah orang marah. Matanya mata berdarah. Wajahnya wajah orang yang siap membunuh. Orang itu sedang dendam. Dia ingin untuk membalas dendamnya, ingin membunuh. Tapi dia takut nanti gak diterima taubat. Dia bertanya kepadaku, apakah orang kalau membunuh kemudian taubat diterima? Kalau saya katakan iya, dia membunuh terus taubat, maka saya katakan tidak, agar dia gak jadi membunuh. Ini itu contoh. Ini contoh
penerapan masalah. Ini contoh penerapan permasalahan yang ada. Itu yang pertama, masalih. Jadi agama kita itu dibangun di atas masalih al-khalq fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Singkat-singkat aja. Yang kedua, qasdus syari' jalbul masalih al-ghalibah wa dara' ma ghalabat mafsadatuh. Tujuan dari syariat itu jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan al-ghalibah yang dominan, wa dara' ma ghalabat mafsadatuh, dan menolak yang mafsadahnya dominan. Maslahat dan mafsadah itu kaidah dasar. Kaidah dasar mendatangkan maslahat, menambah maslahat. Perinciannya, agama kita itu dibangun untuk mendatangkan kemaslahatan khalisah wa ghalibah. Khalisah maslahat murni, ghalibah maslahat dominan. Maksudnya banyak maslahatnya dibandingkan mafsadahnya. Yang kedua, agama kita pun dibangun di atas menghilangkan mafsadah. Menghilangkan mafsadah. Khalisah mafsadah murni atau mafsadah yang dominan. Muncul 4 masalah. Ada maslahah khalisah, ada maslahah rajihah, ada mafsadah khalisah, ada mafsadah rajihah. Kalau maslahah dan mafsadah yang rajihah, yang ghalibah, ini jelas sesuatu itu lebih banyak maslahatnya dibandingkan mafsadahnya, atau sesuatu itu lebih banyak mafsadahnya dibandingkan maslahatnya. Naqul barakallahu azanillahu yani wa iyyakum. Orang itu misalkan naqul hujan ya, itu maslahat murni? Enggak. Ada mafsadahnya. Ada aja mafsadahnya. Waktunya ke kantor nggak jadi ke kantor. Waktunya nyumur kerupuk ini gak kering, kerupuknya bantat, waktunya tukang kerja udan gak jadi kerja, rugi bayari. Ada mafsadahnya, tapi maslahatnya rajih. Ada maslahatnya ini kecil, mafsadahnya besar. Apa? Banyak ya kawan. Khamar, judi. Khamar itu ada maslahatnya, ada mafsadahnya, tapi mafsadahnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Begitu. Apa itu maslahat yang murni? Apa contohnya? Para ulama berselisih, adakah maslahat yang murni dan adakah mafsadah yang murni? Kenapa? Karena kalau maslahat itu murni total, mestinya semua orang melakukan. Adanya 1-2 orang yang tidak mau melakukan, berarti di situ ada mafsadah. Kalau mafsadah murni, tidak akan ada seorang pun yang melakukan. Ada orang melakukan, berarti merasa ada maslahatnya. Makanya para ulama yani berbeda pendapat mengenai masalah adakah maslahat murni dan mafsadah yang murni. Pendapat yang kuat wallahu alam ada. Kalau kita tinjau dari orang per orang, salat misalkan itu maslahat murni, ada mafsadahnya Ustaz. Enak-enaknya turu bangun, enak-enaknya kerja istirahat suruh sholat, itu mafsadah. Iya, mafsadah itu terlalu ringan dibandingkan dengan manfaatnya yang besar. Manfaatnya yang sangat besar dibandingkan dengan setitik kesulitan dianggap apa? Nggak ada. Itu namanya maslahat murni. Tapi kalau antum cari maslahat yang tidak ada setitik pun mafsadah nggak ada.
nggak ada. Ada mafsadah itu tapi dianggap nggak ada. Dianggap nggak ada. Kenapa? Ini. Ya dalam ilmu hadis lah. Seorang itu kalau hafal 1.000.000 hadis, kemudian sesekali lupa 1-2 hadis, itu sikotun sikoh. Iya, itu adalah puncaknya ilmu hadis, puncaknya perawi. Tapi lupa 1-2, 1.000.000 hadis lupa 1-2, itu kan dianggap. Sing susah kan nggak tahu lupa, tapi nggak tahu hafal. Tuh pernah lupa nggak nyampaikan hadis? Pernah hafal? Enggak. Ya benar ya, itu hafal. Mafsadah murni itu bahayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan adanya masalah kecil. Saking kecilnya masalah itu hampir dianggap nggak ada, hampir dianggap tidak ada. Lah, ini penjabaran dari yang tadi. Tapi kenapa kaidah yang kedua ini muncul? Kaidah yang kedua ini muncul untuk menetapkan satu masalah jika terjadi ta'arud, jika terjadi benturan. Makanya beliau menggunakan bahasa agama itu dibangun di atas maslahat secara umum. Tapi jika terjadi benturan, ke depannya ini pakai kaidah yang kedua. Apa itu? Ghalib. Mana yang lebih besar? Maslahatnya atau apa? Mafsadahnya. Kalau sampai terjadi benturan, baik ini dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, maupun dalam masalah muamalah. Nakul benturan antara dua maslahat, benturan antara dua mafsadah, benturan antara maslahat dan mafsadah, benturan antara dua maslahat ya akhwan. Apa contohnya? Benturan antara wajib dengan sunnah, kedepankan wajib. Benturan antara wajib dengan wajib, kedepankan wajib yang lebih besar. Benturan antara sunnah dengan sunnah, maka kedepankan sunnah yang lebih besar. Contoh, jadi kalau sudah dikomati dan dia masih di rakaat yang pertama, rakaat salat sunnah, maka kata Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Apabila dikomati salat, maka jangan salat kecuali salat wajib. Salat sunnahnya dibatalkan. Kenapa? Karena tatkala itu benturan. Salat wajib itu maslahat, meneruskan salat sunnah juga maslahat. Tapi salat wajib lebih besar maslahatnya dibandingkan dengan mafsadah, dibandingkan dengan salat sunnah. Antara dua mafsadah pun begitu. Apabila orang dalam kondisi darurat, adalah orang itu dalam kondisi darurat, harus makan. Kalau nggak makan dia mati. Di hadapan dia ada dua barang yang dua-duanya haram. Satu, yakni bangkai kambing. Yang kedua bangkai anjing. Yang kedua bangkai anjing. Mana dipilih? Bangkai kambing. Kenapa? Karena bangkai anjing lebih besar mafsadahnya dibandingkan bangkai apa? Kambing. Kenapa? Karena anjing haramun li dzatih, sedangkan kambing haram li sabab, li ghairi, haram yang lainnya. Begitu. Begitu juga kalau benturan antara maslahat dan mafsadah. Benturan antara maslahat dan mafsadah, maka lihat titik besarnya maslahat dan titik besarnya mafsadah. Lebih tinggi mana antara keduanya? Untuk menetapkan kita mengambil maslahatnya meskipun harus menerjang mafsadahnya, ataukah meninggalkan mafsadahnya meskipun harus meninggalkan maslahatnya. Ini kalau benturan ya kawan. Ini kalau benturan. Titik maslahat dan mafsadah itu dilihat mana yang lebih besar antara keduanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu haditsul ifk, antum tahu, pada waktu haditsul ifk, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Bani Mustalik, kemudian di tengah jalan terjadi peristiwa ini tertinggalnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian singkat cerita terjadi ada desas-desus panjang bahwasanya Aisyah berzina. Ini sebagian sahabat termakan. Ini kembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian sahabat termakan, di antara mereka Hasan bin Thabit, di antara mereka Hamnah binti Jahsh. Termakan ikut-ikutan nuduh karena saking gencarnya
yakni propaganda yang dikeluarkan oleh orang-orang munafik. Begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika mubarraun, semua itu adalah terbebas dari tuduhan berbuat zina. Begitu awal-awal surat An-Nur ini turun, maka Rasulullah SAW menetapkan hukum qadhf. Hamnah dicambuk 80 kali, Hasan dicambuk 80 kali, gembongnya malah selamat. Siapa? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul malah gak diapa-apakan. Satu hal yang perlu kita cermati, kenapa dan ada apa? Melaksanakan hukum syariat itu maslahat, sebagaimana pelaksanaannya Rasulullah SAW kepada Hamnah, kepada Hasan dan beberapa sahabat yang lain. Tapi mencambuk Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu mafsadah. Apa mafsadahnya? Apa mafsadahnya, ikhwan? Ta'assub yang muncul dari sebagian orang-orang Ansar. Ta'assub yang muncul dari sebagian orang-orang Ansar. Kenapa? Sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, orang Aus dan Khazraj itu tukaran, selalu perang, gak pernah berhenti. Sampai akhirnya mereka berdua, Aus dan Khazraj, itu menyepakati untuk dibuat kepemimpinan tunggal, yang itu adalah pemimpin Aus dan Khazraj. Dan pemimpin itu yang dipilih adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Orang jenius dia, orang pinter, orang jenius. Kalau di Mekah itu Abu Jahal, orang pinter, orang jenius. Dulu Abu Jahal sebelum dia digelar Abu Jahal oleh Rasulullah namanya kan Abul Hakam, saking pinternya. Jadi semua permasalahan, yani permasalahan negara, permasalahan masyarakat di kota Mekah itu mesti bisa diselesaikan oleh Amr ibn Hisham. Makanya orang-orang Arab pada waktu itu menyebut dia dengan Abul Hakam. Yani Abul Hakam, orang yang yani bijaksana, orang yang menghukumi, orang yang menghakimi satu permasalahan. Tapi karena dengan kepintarannya, ilmunya, kejeniusannya, nggak mau masuk ke dalam agama Islam, malah menentang gara-gara ta'assub kabilah Bani Mahzum, kabilahnya Amr ibn Hisham, yani, dan Bani Hashim kabilahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menamainya dengan Abu Jahal, pinter tapi goblok. Ini, baik. Lah itu di kota Madinah adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Yani hampir dia itu dinobatkan menjadi pemimpin Aus dan Khazraj. Datanglah Rasulullah SAW hijrah. Begitu Rasulullah hijrah, otomatis pemimpinnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau atau dia nggak jadi pemimpin. Hasad, jengkel, marah, dengki, tergeser kedudukan dan macam-macamnya, menjadikan dia menjadi Abdullah ibnu Ubay Salul, sang tokoh munafik. Tapi ta'assubnya sebagian orang-orang Ansar tatkala itu masih kuat, karena dia adalah tokoh yang ditokohkan. Rasulullah khawatir, Rasulullah SAW khawatir kalau dia dicambuk jadi masalah kenegaraan, jadi masalah sosial negara. Akhirnya dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Maslahat mencambuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu lebih kecil dibandingkan dengan bahaya yang akan muncul, yang diprediksikan muncul kalau dia dicambuk. Begitu. Jadi itu penerapannya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kisah pembangunan Ka'bah, dalam kisah ini, dalam kisah itu masih banyak contoh-contoh terapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, dalam kisah terapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan itu sangat banyak. Maslahat iya, mafsadah iya, digabungkan gak mungkin. Dan dalam banyak kondisi akhwan itu terjadi. Masih ingat kisahnya Mughith dengan Barirah? Mughith, Barirah itu sama-sama budak, saling cinta mencintai. Terutama Mughith cinta setengah hidup pada Barirah. Ini setengah hidup ya, setengah mati kan enggak. Jadi Barirah kepingin merdeka. Dia minta bantuan sama Bunda Aisyah, kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Singkat cerita, Barirah kemudian merdeka. Sama-sama budak, kemudian yang perempuan merdeka itu kan punya hak pilih. Jadi Mughith sedih gitu, betul sama Rasulullah SAW. Kenapa dia itu masih ingin bareng sama Barirah? Maka Rasulullah SAW ngomong sama Barirah, ya Barirah, kamu ya boleh tetap aja sama Mughith.
gitu ya. Jangan minta cerai, jangan minta apa. Tetap aja sama muhis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Barirah, "Ya Rasulullah, ta'muruni am tashwa?" Jenengan perintah atau cuma kasihan sama muhis? Maka Rasulullah mengatakan, "Bal ashwa." Aku cuma bantu muhis, kasihan sama muhis. Maka Barirah mengatakan, "La hajata li bih." Aku ora butuh karo muhis. Aku enggak butuh sama muhis. Akhirnya dipisahkan oleh Rasulullah SAW dengan kaidah agama. Dengan kaidah agama. Apa yang terjadi? Masya Allah, cinta yang harus kandas di tengah jalan. Antum benar-benar merasakan kayak gitu sih, yang guyu. Aku ya turun tahu merasakan cinta yang kandas di tengah jalan. Yani kalau cinta sudah begitu itu kadang-kadang laki-laki itu jadi gak laki-laki loh. Yani dalam sejarah kita pernah mengenal sang raja India yang kondang itu harus lumpuh, lengser ke Prabon gara-gara ditinggal mati oleh sang permaisuri Jihan Shah. Jadilah dia Taj Mahal. Jadilah dia Taj Mahal. Ini dalam kisah-kisah yang lain banyak. Dan dalam kisah itu Mughis, ini kemana Barirah pergi? Itu diikuti sambil nangis. Ini begitu dipisah 1, 2, 3 hari itu Mughis, ini Barirah pergi diikuti oleh Mughis belakangnya. Ini mengharapkan cinta. Ini sambil nangis, menghibah, ini ya, menghibah. Oleh Rasulullah SAW nggak dicegah. Padahal itu salah. Perbuatan Mughis itu benar apa salah? Salah. Tapi oleh Rasulullah SAW nggak dicegah. Beliau malah mengomentari, "Hatajabuna min kurhi Barirah li Mughis wa hubbi Mughis li Barirah." Kalian heran ya? Ada loh. Kok ada ya cintanya Mughis kayak begitu ke Barirah dan bencinya Barirah kepada Mughis. Malah ada komentari yang kayak begitu oleh Rasulullah SAW. Kenapa coba? Kaidah ini yang berlaku. Kaidah itu yang berlaku. Kenapa? Tatkala itu Mughis sedang dikendalikan oleh perasaan. Kalau orang sedang terkendali perasaan, diputus, bunuh diri ya. Bisa jadi bunuh diri, ini kamu stres. Jangan apa? Biarkan diluapkan 1-2 hari. Kalau sudah mereda, baru diomongi. Ini baru diomongi. Dan faktanya juga itu cuma 1-2 hari sebenarnya keterangan para ulama. Setelah itu, ya wis, dolek liyane, cari yang lain. Itu. Jadi itu namanya terapan ya, kawan. Ifham, fahami. Agama itu nggak saklek. Agama itu nggak kaku. Agama itu dibangun di atas 2 kaidah ini. Masalih, yani mutlak, di bawahnya kalau sampai terjadi benturan maka kaidahnya adalah al-ghalibah. Yani kaidahnya itu adalah al-ghalibah pada titik penerapannya. Tapi penerapan ini gak ngawur. Ini butuh roh syariat. Makanya saya katakan ya akhwan, ilmu maqasid itu lanjutan dari ilmu usul fikih, usul fikih dan qawaid fikih. Bagaimana orang itu mampu menimbang ghalib dan gak ghalib? Bagaimana orang itu mampu menimbang ini yang rajih dan gak rajih? Kalau kemudian 3 ilmu pertamanya mentah. Untuk pertimbangan ini gak bisa rambangan, itu gak pakai perasaan, itu gak pakai akal. Perasaan saya, perasaan anda itu beda. Jadi perasaan kita itu berbeda. Yang pertimbangannya adalah pertimbangan syara untuk menetapkan ini, untuk menetapkan itu. Tapi kelalaian orang dalam menimbang ilmu ini itu juga sering ngawur. Pokoknya ini khair, jalan. Gak karu-karuan ya. Terkadang orang itu menghadapi wong gak waras, sing waras ngalah. Ini kalau suatu antum itu jalannya lempeng, jalanlah di situ. Suatu ketika di tengah jalan itu ada orang gila, nggawa arit, bawa celurit, tunggu, tit, gak mau minggir, tit, gak mau minggir. Antum turun,
Pak, minggir Pak. Ngono ya. Apa yang antum lakukan? Antum yang minggir ya, jangan katakan anak bener dia salah, tabrak. Mau cakal masuk polisi gegeran 2 tahun malah antum. Tatkala itu minggir, antum cari jalan trotoar. Jalan tondang juga, putar cari jalan lain. Dalam kondisi tertentu, patokan ini benar ini salah, saya benar saya salah, kadang-kadang nggak fungsi. Patokan maslahat, mafsadah itu pada tataran terapan. Memang kaidahnya ini jalannya wong, nek wong itu gak di tengah jalan tapi di pinggir jalan. Itu kaidah usulnya, itu kaidah fikihnya. Tapi dalam ilmu terapan kadang-kadang mobil pun harus minggir ngalah sama orang gila. Ilmu syariat pun nggak jauh dari itu. Terkadang cambuk itu nggak difungsikan oleh Rasulullah untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, untuk menghindari mafsadah. Terkadang nasihati mughis supaya nggak ngikuti barirah ditinggalkan oleh Rasulullah untuk 1-2 hari. Yani kenapa? Demi itu semua. Wallahu a'lam. Kita sholat dulu, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan. Jam berapa nanti? Jam berapa? Ya. Jam? 1:30. Ya wis, sholat, istirahat sebentar, makan, minum. Tadi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.